Kita yang sudah dibaptis mau mengikuti Tuhan Yesus untuk memikul salib dalam hidup sehari-hari. Malah seringkali kita lalai dan menjauhi Tuhan dengan maksud hati kita, dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, dan perbuatan kita. Dalam masa Pekan Suci ini, kita diajak Tuhan Yesus untuk merenungkan kembali perjalanan hidup dan perjalanan rohani kita. Apakah setelah dibaptis, hati dan hidup kita semakin dekat dan bersatu dengan Tuhan Yesus? Atau malah kita semakin jauh dan lari dari Tuhan? Saudara-saudari terkasih, renungkanlah perjalanan hidup, perjalanan rohanimu. Tuhan Yesus menunggu perbuatan nyatamu. Tuhan, janganlah menyerahkan aku ke tangan musuhku, saksi-saksi dusta, penuh kejahatan bangkit melawan aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, melalui penderitaan Putramu di salib, Engkau menyatakan keagungan cinta kasih-Mu. Semoga kami memancarkan kasih yang agung itu bagi semua orang, dan dengan tekun mengikuti jalan salib Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku, yang sekarang berfirmanlah Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan, untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung,
Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang. Aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Salam, ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat padanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya Aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi,
ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kadang kita mengingini atau mengatakan hal yang kita sendiri tidak mengerti dengan apa yang kita ingini atau yang kita katakan. Sebut saja seperti orang yang lagi ngidam, ibu-ibu hamil yang lagi ngidam, tiba-tiba bangun jam 1 malam, minta suaminya, minta bapak-bapak ini, minta dibelikan nanas sekarang juga. Ya, wong biasanya enggak pernah beli makan nanas loh, kok tiba-tiba minta nanas, ini gimana ini? Nah, orang yang lagi ngidam bisa meminta hal-hal yang sering kali di luar kebiasaan, bahkan hal yang tidak masuk akal. Namun, untuk menyenangkan hati yang lagi ngidam, ini para suami berusaha memberi yang diinginkan dan dikatakan. Hal serupa, namun tak sama, dialami juga oleh Petrus. Petrus mengatakan apa yang ia sendiri itu enggak paham. Bahkan Petrus mau memberikan nyawanya agar bisa mengikuti Tuhan Yesus kemanapun perginya. Tuhan Yesus mengetahui hati Petrus dan hati kita semua, dan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, nyawamu akan kau beri bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Inilah gambaran kita manusia. Kita yang sudah dibaptis, mau mengikuti Tuhan Yesus untuk memikul salib dalam hidup sehari-hari. Malah seringkali kita lalai dan menjauhi Tuhan dengan maksud hati kita, dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, dan perbuatan kita. Dalam masa Pekan Suci ini, kita diajak Tuhan Yesus untuk merenungkan kembali perjalanan hidup dan perjalanan rohani kita. Apakah setelah dibaptis, hati dan hidup kita semakin dekat dan bersatu dengan Tuhan Yesus? Atau malah kita semakin jauh dan lari dari Tuhan? Saudara-saudari terkasih, renungkanlah perjalanan hidup, perjalanan rohanimu. Tuhan Yesus menunggu perbuatan nyatamu. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Allah tidak segan menyerahkan putranya bagi kita. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa sumber belas kasih, semoga roti Ekaristi ini menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia dan memampukan kita mengalami persekutuan yang sempurna dengan-Mu dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.